memenangkan Pilpres dan Pemilu. Ya. Apakah itu artinya ketua tim pemenangan juga nanti akan Puan Maharani, Panglima Tempur seperti istilah Anda, Iya. Mas Ganjar? Itu nanti partai akan menentukan. Maka Mbak, siapa nanti yang akan memimpin, ya, itu partai akan menyiapkan. Tentu kerjasama dengan partai yang lain, sehingga nanti sinkronisasinya mesti dilakukan. Dua, kita punya PR. Kami di partai ini punya PR, Mbak. Ya menang Pilpres, ya menang Pileg. Maka tugas mereka semua konsolidasinya sangat serius pada hari ini. Siapa yang akan menentukan itu? Kita harus tahu, ada struktur partai, ada pengurus partai, maka mereka lah yang menyiapkan. Nanti penugasannya kepada siapa, ya, sudah dilakukan perintahnya oleh Ibu, dan tinggal bekerja saja. Sehingga nanti siapa yang akan ditunjuk di lapangan, itu partai. Tugas saya sekarang menjadi calon, dan kemudian saya harus bertemu dengan rakyat. Dan Ibu perintahkan itu. Ketemu dengan rakyat. Dalam konteks komunikasi dengan partai lain, sekarang kan peta politik terakhir ada 3 koalisi, Mas. Ya. Koalisi Perubahan, kemudian Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Posisi PDI Perjuangan, kalau kita bicara peta koalisi sekarang, seperti apa, Mas Ganjar? Ya, saya kira keputusan kemarin yang diumumkan oleh Bu Mega menjadi game changer. Karena setelah ini partai-partai pasti berkomunikasi. Kemarin saya mendengar langsung Hanura deklarasi mendukung saya. Ya. Rasa-rasanya dalam beberapa hari ini juga akan ada partai yang lain. Nah, dalam hal inilah komunikasi politik kemarin sudah disepakati bahwa pengurus partai akan berkomunikasi, bukan Ganjar. Tugas Ganjar sekarang seperti manten, Mbak. Duduk, terima tamu, komunikasi, bicara. Tapi yang mereka, tim besar ini, akan menyiapkan segala sesuatunya nanti pada saat relasi-relasi itu dibangun dengan partai-partai yang lain. Begitu. Preferensi Anda apakah, karena kan sebetulnya PDI Perjuangan bisa maju sendiri, Mas. Cukup kursinya untuk mencalonkan Anda sendiri. Preferensi Anda apakah misalnya bergabung dalam koalisi atau mungkin koalisi besar seperti yang waktu itu disebut Pak Jokowi atau seperti apa? Indonesia ini gede banget, Mbak. Dan tidak ada partai yang single majority di parlemen. Itu mesti jadi catatan. Underline-nya sudah jelas. Maka bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Menurut saya, kerjasama itu menjadi begitu penting. Dan pada saat dulu MPR disusun, Mbak, itu pun yang tidak terwakili oleh partai politik, itu diberikan, ingat utusan daerah, ingat utusan golongan. Maka representasi seluruh kelompok masyarakat itu diberikan ruang, agar dalam pengambilan keputusannya itu betul-betul representatif. Meskipun tidak 100%, tapi optimalnya akan bisa dicapai. Maka menurut saya, penting untuk kemudian bekerja sama dengan partai yang lain. Jadi itu realitas, fakta-fakta, angka-angka yang ada, dan kita mesti menyiapkan Indonesia ke depan yang dikelola oleh anak-anak bangsa secara bersama. Saya mau bicara cawapres, Mas. Karena ini juga isu yang paling seksi. Siapa cawapres Ganjar Pranowo? Partai masih akan diskusi, pasti masih akan dialog, tentu akan banyak pertimbangan, dan sekarang lagi berproses. Kalau nama-namanya semua udah tersebar, sehingga orang saling menjodoh-jodohkan, kan begitu? Iya, saya mau nanya satu-satu nama, Mas, karena kalau jawaban tadi itu jawaban yang kayaknya jawaban aman. Saya pengen Mas Ganjar jawabnya jangan normatif soal cawapres ya, Mas. Saya mau tanya, karena ini nama-nama yang disebut Pak Jokowi kemarin, ketika di masjid, pasca sholat itu dengan Mas Ganjar juga, ada banyak nama kata Pak Jokowi. Saya mau minta tanggapan Mas Ganjar atas nama Erick Thohir. Ya, kemarin ngomong bola bareng saya diskusi, saya kira bisa jadi diskusi. Ngomong bola aja sama Mas Erick atau yang lain-lain juga? Ya pasti ngomong yang lain juga. Kalau Mas Erick kan terbuka juga ikut kampanye, kemungkinan bisa bareng atau tidak dan seterusnya.